Baik, Mas Nurma, selamat datang di kelas A CPNS 2026 ini. Silahkan perkenalan diri terlebih dahulu ke teman-teman di sini. Silakan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Bu Vera, teman-teman. Perkenalkan nama saya Norma Arif Prabowo. Dulu saya sebagai muridnya Bu Vera tahun 2023, Ya, 2022, akan tetapi tesnya 2023. Tuh. Nah, saya dari formasi disabilitas eh, APP Mahkamah Agung, analis perkara peradilan Mahkamah Agung tahun 2023. Bu. 2020. Lesnya Atau 2023 ya, berarti. Ya, dua berarti ribu takut. dua puluh dua akhir, Bu. Tiga atau Oke, empat, 5 bulan gitu saya dulu. bukannya tesnya 2024 ya, Mas? Enggak, Bu. Dua ribu dua puluh Oh, tiga sudah. tesnya. Oke, oke, sorry ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Nurma. Bisa dijelaskan berapa kali ikut tes sampai berhasil dapat CPNS? Karena sebelumnya setahu saya Mas sudah pernah tes dan sampai SKB ya Mas ya, betul? Oke. Ya, Betul. bisa ceritakan Mas pengalaman Nah, kegagalannya sehingga biar tidak diulangi atau biar menjadi pelajaran teman-teman di sini, biar nggak salah strategi dalam mempersiapkannya. Silakan Mas. eh, saya keterima itu di tes keduanya. Yang pertama di Kemenkumham. Itu cuma Oke, sampai betul, Mas. SKB wawancara. Mhm. Oke, Kemudian untuk kedua. gimana gimanatifnya, sebelum saya menjelaskan, lebih baiknya teman-teman tanya dulu kira-kira apa yang menjadi ketakutan atau menjadi kegelisahan dari teman-teman sebelum saya menjelaskan. Mungkin nanti bisa saya jawab gitu kok. Baik. Pertanyaan saya gini, Mas. Berarti intinya adalah ketika Mas Nurma sudah lolos ke tahap SKB pada percobaan pertama untuk CPNS di Kemenkumham, ternyata kita nggak boleh lengah ya, Mas ya, atau nggak boleh sombong gitu ya, karena ternyata sudah sampai SKB pun gitu ya, masih ada kemungkinan gagal. Betul, Mas? Tuh, Oh, sebenarnya cuma nggak cuma di SKB, di Bu. SKD pun juga waktu sama teman-teman gini saya memberikan, mungkin di kelas A ini kan cuma berapa Bu? Ada 30 orang anggaplah ya Bu ya. 30 orang. 30 orang. Misal dikasih pretest, mungkin ada yang Hmm, salah, cuma salah satu, cuma salah dua. Itu jangan hmm, puas dulu teman-teman. hmm. Soalnya kan pesaing kita nggak cuma di dalam les ini juga. Seluruh Bisa jadi Indonesia. pesaing kita yang di luar lebih lebih apa ya? Lebih semangat lagi belajarnya. Kemudian kan saya dulu tuh sebenarnya kan lesnya tergolong terlambat. Ada temen yang lesnya 1 tahun lebih lebih awal. Nah, kita bikin strategi misal nih, teman kita 1 tahun lebih awal, anggaplah mereka per hari belajar 1 jam. Berarti kalau setahun anggaplah 360 jam. Berarti kan saya baru 3 bulan. 3 bulan berarti kan tiga bulan kali 30 hari, 90 jam. Gimana saya bisa menyaingi sama teman-teman saya yang 1 tahun dari lebih awal les? Berarti saya harus gimana caranya belajar? Berarti kan 1 banding 4 ya Bu ya. Berarti Ya. saya harus belajar 4 jam, 4 kali lebih dari teman-teman yang biasanya. Itu pun kalau 1 jam saya perkirakan. Ya kalau ada yang 2 jam, 3 jam, berarti kan 3 kali 4 saya harus belajar 12 jam. Ya minimal 8 jam lah. Mau nggak mau itu teman-teman. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi Kemudian, Mas, nggih, idealnya berarti berapa lama persiapan untuk belajar sampai ke tes itu idealnya menurut Mas Nurma berapa lama kira-kira? Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau berapa lama kira-kira? kalau lebih mantapnya ya minimal 1 tahun lah Bu. Kalau saya Minimal dua satu tahun tahun. mungkin Minimal lebih satu mantap tahun. lagi. Berarti teman-teman yang baru join Januari ini sangat tepat ya, karena kan kalau apa kalau tesnya bulan September sebetulnya nggak nyampe setahun udah ready gitu ya, betul? Nah, oke Mas. Sekarang saya mau tanya lagi. eh apa bagian yang paling sulit saat tes menurut Mas Nurma itu apa sih? Apakah TIU, TKP, atau TWK? Dan Mas jawabnya apa dulu nih kira-kira? Monggo Mas di-share ke yang lain. Kalau saya pribadi dulu memang
TWK paling kesulitan Bu, jujur saja. Kemudian TWK pun saya dulu juga kaget. Bentuk soalnya juga udah berbeda lagi. Nah, Beda dari terus. situ juga ada strategi lagi teman-teman. Misal teman-teman kuatnya di TIU, yaitu diperkuat. Misal TIU-nya belajar 1 jam, TKP-nya ya 2 jam, TWK-nya lebih. Ya 4-5 jam lah paling enggak. Itu pun kalau misal teman-teman dikasih 10 soal sama Bu Vera, misal salah 5, ya 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 jangan jangan apa ya kecil hati. Terus gimana? Misal dari 5 yang salah itu, setelah les, gimana caranya teman-teman harus mencari jawaban. Kalaupun jawabannya teman-teman kesusahan, mungkin bisa DM ke Bu Vera. Saya dulu juga gitu teman-teman, kalau les jam 7 sampai jam 8, jam 8:30, misal saya salah banyak, gimana caranya saya cari tahu soalnya, pasti malamnya itu saya chat Bu Vera walaupun dibales esok pagi ya nggak apa-apa gitu. Baik. Memang ya harus Artinya les begitu saja sih. tidak cukup ya. Les saja nggak cukup, Ya, belajar di kelas juga nggak cukup, berarti perlu belajar mandiri juga, betul Mas? iya Bu, harus itu Bu. Oke. Mas, saya mau tanya tadi, TWK-nya soalnya beda. Apakah TWK yang Mas ikut pada first attempt atau pada 2022 saat Mas apply CPNS Kemenkumham dengan soal di tahun 2023 itu bedanya signifikan atau enggak? Karena kan sama-sama analisa tuh, ya enggak sih? Oke. Oke, Mas Dika dijawab. Jauh sekali Bu, beda sekali. Oh, jauh Dan ya. itu kalau yang tahun 2021 menurut saya masih bisa dijawab pakai logika. Tapi yang tahun 2023 ya di logika cuma ada banyak kalimat-kalimat yang mengecoh sehingga kita kehabisan waktu, harus pintar-pintar mengatur waktu, Bu. Oke, Dan baik, kesalahan baik. saya kemarin itu karena saya takut sama TBK, saya terlalu fokus ke TBK. Seharusnya kan karena saya saat itu agak kuat di TIU-nya, harusnya saya kerja dulu mana yang kuat, baru nanti sisa-sisanya gitu, Bu. Oh, jadi harusnya Kalau dikerjain misal dulu sama ya, ini, Bu. Pak. Nggih. Gimana? Soalnya misal 30 atau 35. Heeh. Misal kita kurang kurang menjawab 5 poin. Ya nggak apa-apa. Cuma yang penting 25 itu kita harus mantep dulu jawabannya. Oh, Mantep, ya, benar yakin kalau 25 itu fokus, benar. Daripada kita ya, ngejar 30 kita jawab semua tapi ternyata banyak yang salah. Mending baik. 25 kita mantep, salah 5 nggak apa-apa daripada jawab 30 itu semua dijawab tapi ada mungkin 8 atau 7 tapi kan itu mempengaruhi nilai juga, Bu. Baik, baik. Jadi Mas Nurma ini salah satu target murid saya yang tadinya saya pengennya salah nol. Betul ya Mas ya? Target saya waktu itu salah, salah nol. Karena mostly yang datang ke saya itu biasanya targetnya TIU salah nol. Cuman nggak tahu kenapa ya mungkin sarannya Mas Nurma berarti pertama kali soal yang dikerjakan yang dikuasain. Tapi Mas Nurma justru yang dikerjakan justru TWK ya waktu itu ya, betul? Iya, Bu, karena saya kan jujur dulu juga agak ketakutan terhadap TBK. Nggak apa-apa. Kalau saya pribadi dulu ya saya Hmm. kerjakan TKP karena saya takutnya di TKP. Tapi nggak apa-apa juga ya. Oke, Mas Nurma, saya mau tanya sebelum saya habis ini ada Q&A apa ya Q&A answer. Jadi ada pertanyaan, sesi pertanyaan teman-teman saya perbolehkan. Saya hanya menjelaskan ya. Saya ingat waktu itu Mas Nurma itu ikut kelas yang intensif tiap hari Senin sampai dengan Jumat ya kalau nggak salah. Dan juga nambah private ya. Jadi Mas Nurma ini kejar setoran ibarat kata karena sudah ketinggalan. Saya tuh baru dihubungi kalau nggak salah Hamin 2 bulan apa ya saya lupa pokoknya itu nggak ada waktu lagi kecuali itu dikejar dan kalau sekarang pun seperti itu kayaknya saya sudah tidak terima murid privat gitu ya jadi intinya adalah waktu itu mungkin rezekinya Mas Rumah saya dapat slot privat karena privat itu slot terbatas dan semua saya arahkan ke kelas ya guys nah seperti itu saya mau tanya satu hal, Mas, karena ini terjadi, saya nggak pengen juga teman-teman ini nanti mengalami, kalau toh ngalamin, mudah-mudahan bisa move on. Ada berapa teman yang dia cum laude dulu, jadi murid lama saya, cum laude, dia gagal akhirnya. Gagalnya bukan karena dia nggak bisa, tiba-tiba dia ngeblank, gitu kan. Satu, saya mau tanya, gimana strategi agar nggak ngeblank? Yang kedua, nah dia ini susah sekali move on. Nah, berangkat sama-sama kegagalan, kan Mas Norma pernah gagal, tapi gimana cara langsung bisa move on? Dan gimana cara ngatasi ngeblank? Atau Mas Norma justru sebenarnya pernah ngalamin ngeblank saat tes. Bagaimana cara ngatasinya? Dua pertanyaan itu terakhir sebelum saya lempar ke teman-teman yang lain. Hmm,
Kalau ngeblank gimana ya Bu ya? Tetap karena kita mengejar waktu, kan Mm-mm. nanti kan misal kita TIU ada 30 soal, kita baru Mm-mm. menjawab 20. Mending kita ya mikir yang kira-kira kita kuasai dulu Bu. Kemudian untuk kegagalan, yang pertama adalah gimana move on. Ya ini Mm-mm. sebenarnya kayak gimana ya? Rezeki itu kan nggak cuma soal ikhtiar dan doa ya Bu ya. Ada Iya, faktor X menurut saya Bu. oke. Misal nih Bu, kalau saya cuma belajar belajar di sini, belajar sama Bu Vera aja, sama berdoa aja, sebenarnya saya nggak cukup Bu. Cuma dia Mm-mm. ada faktor X lain yang menurut saya itu mempengaruhi rezeki juga Bu. Contohnya Mm. misal mungkin teman saya yang kemarin 1 tahun lebih lebih awal les itu mungkin lebih memahami. Akan tapi walaupun saya kejar di malam hari, esok hari, saya masih kekurangan. Itu tetap Mm-mm. saya kejar. Nah, di faktor X-nya gimana? Mungkin gimana ya? Mungkin di sini yang Muslim, mungkin Allah itu melihat usaha saya. Mungkin kan juga ada faktor X, Allah memberikan jalan lain gitu loh, Bu. Mungkin juga bisa kan dari beberapa ribu pendaftar, ada juga yang mungkin yang tiga ini mungkin ada hambatan, mungkin diberikan demi untuk memberi rezeki ke Norma. Mungkin dari kayak gitu juga berpengaruh Bu, faktor X kayak gitu, Bu. Mm-mm. Iya, terima kasih Mas Sama. Roma. Jadi saya punya ada dua murid yang beliau perfect saat belajar sama saya udah menduga dia itu saya jagokan untuk setidaknya salah nol. Skornya selalu 400 lebih. Mungkin masih ingat ya. Ini kayaknya Nathan juga kalau sempat aku singgung. Tapi dua-duanya gagal. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, yang perempuan sudah move on sehingga dia tuh nggak mau daftar. Pokoknya setelah gagal dia nggak mau daftar. Di support akhirnya daftar dan alhamdulillah lolos. Jadi teman-teman, kegagalan itu bukan segalanya. Jadi gimana caranya kalian bangkit? Tetapi sekarang bukan ngomongin gagal. Sekarang gimana caranya kalian fighting dulu gitu ya. Masalah hasil nanti akan ada setelah perjuangan ini kalian maksimalkan. Oke, saya akan buka tadi pertanyaan. Barangkali teman-teman pengen menanyakan langsung kepada murid saya ini, maksudnya kepada yang sudah PNS. Silakan please raise your hand atau langsung buka suara, monggo. Silakan teman-teman bertanya. Kali aja di sini ada yang mana? Nathan nanya, Amar, Farhan, Mbak Monik, Mbak Fitria, atau Mas Acil. Silakan Mas, Mas Acil. Ada yang mau tanya? Ada yang bertanya? Acil, silakan Mas Acil, open your mic please. Baik, terima kasih Bu Vera. Izin Mas Nurma, ini kan di tahun kemarin itu juga kan aku daftarnya di APP ya, cuman yang non disabilitas. Gagalnya di SKB juga. Barangkali untuk the next tahun ini ya semoga ada di APP-nya. Misalnya ada yang mungkin nanti di formasi lain. Mohon petunjuk dong Mas untuk SKB APP ini mungkin apa yang mungkin bisa saya tekankan untuk Siapkan. dipelajari ya agar nanti next saya ikut bisa apa ya mungkin membantu membantu saya untuk di SKB APP-nya. Terima kasih Mas. Hmm. Untuk tahun saya kebetulan Mas dulu tuh lebih ke beracaranya Mas ya. Misal beracara pidana, beracara perdata, Milton itu semua Mas. Kalau kalau untuk pasal-pasal sedikit, tapi lebih ke banyak ke perkaranya. Sama dulu saya tuh kan di apa ya dikirimi Bu Vera buku itu Yahya Harahap itu loh Mas. Itu banyak yang Oke. keluar Mas. Kalau dulu kan saya dikirim Bu Vera acara perdata Yahya Harahap. Nah, kebetulan saya dulu juga punya buku acara pidana Yahya Harahap juga. Nah itu dibaca aja Mas. Kalau saya sih dulu juga eh, bagus Bu Mbak Prisil juga barengan saya teman saya itu juga menghabiskan bukunya Yahya Harahap juga Mas. Dia sudah jadi cacat ya Bu sekarang ya Bu ya. Sudah jadi jaksa mungkin Kakaknya masih Mas cacat. Farhan di depan ngisi materi. Oh, gitu. Iya. Mana Mas Acil nanti Oh ya, Mas sama Acil satu lagi, Bu. ya apa? Mungkin di sini teman-teman jarang komunikasi sama antar teman di ruang room ini, Bu. Kalau saya dulu sama Mas yang Jogja itu Mas Faiz ya, Bu ya. Mas Ya. Faiz, Mas Fahmi, Mbak Prisil itu sering diskusi juga kalau misal saya ke
ke kesusahan, saya tetap ngechat salah satu temen yang kira-kira siapa nih yang kuat di bagian ini. Dicat aja nggak apa-apa. Jangan merasa malu sih, sama-sama kok, sama-sama berjuang itu ya. Betul. Boleh Mas, sangat boleh teman-teman pun kalau chat di grup juga nggak apa-apa ya, nanya ini nanya itu lebih aktif nggak apa-apa. Cuman mungkin saat ini belum saat atau mereka belum muncul untuk bertanya. Saya nggak tahu apakah saya semenyeramkan itu atau mereka segan atau enggan, saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang Japri banyak sih. Jadi teman-teman boleh loh ya, Japri antar chat. Misalkan Mbak Maura ngechat Niken gitu atau Mas Renanda ngechat Mas Acil atau Mas Amar ngechat Mas Nathan itu monggo aja tanya-tanya. Tapi memang saya setuju Mas Acil, kalau emang sudah ditarget Mas Acil ini kalau nggak salah 2 kali ikut. Yang pertama gagalnya di SKD, yang kedua SKD lolos tapi pas SKB kalah ranking ya. Kalau nggak salah ya Mas Acil ya, betul? Betul Ibu. Nah, dari sekarang aja Mas ya, dari sekarang aja disiapkan untuk bahan-bahan. Kalau nggak salah dulu saya sudah sempat kirim bahan SKB ya, berupa link. Kalau nanti lupa nanti saya kirimkan lagi Mas ya, Mas Acil. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, silakan bagi penanya selanjutnya, adakah yang bertanya? Ini mana yang baru-baru Mas Garin mungkin atau Mbak Dea, Mbak Eca, Mbak Fitria, Mbak Kunti, Mbak Monik, ada yang tanya nggak? Mas Nathan, Mbak Nanda, Mas Fatir, Mas Rodri, Mbak Rizkia, Mbak Mila, Tasya. Do you have any question guys? Mumpung ini ada Mas Nurma, Mbak Niken mau tanya? Iya, Bu. Fani, Mbak Niken mau tanya? Silahkan Mbak Niken kalau mau tanya. Selamat pagi Bu Vera, Mas Nurma. Saya mau tanya, kan kadang kalau misalnya kita mau berangkat tes, itu kan kadang kita gugup ya Bu. Nah itu gimana cara Mas Nurma buat biar tetap tenang, walaupun kita berpikir ini saingannya banyak banget, biar tetap tenang nanti mengerjakannya juga bisa bisa tepat waktu dan juga nggak kehabisan waktu dan juga nggak apa ya namanya nggak grogi gitu Bu. Kadang jadi lupa, terus blank, terus kehabisan waktu karena kita gugup duluan. Oke, mengatasi gugup ya, nervous. Silakan Mas Sema dijawab. Pengalaman Mas Sema gimana? Kalau pengalaman saya Bu, yang pertama pasti sebelum dulu kan saya tuh di Semarang. Kebetulan saya nginep di tempat kakak saya. Sebelum saya berangkat, ya namanya orang tua, doa restu orang tua itu pasti harus kita mintakan. Kemudian ke Hmm. kakak dan seluruh saudara-saudara via chat, via WA atau apalah itu komunikasi tetap harus sama ini Bu. Harus yakin juga sih Bu. Apa ya? Kayak saya pernah baca buku namanya apa? Law of Attraction itu loh Bu. Apa yang kita Ya, yakinkan pasti terjadi. Kalau kita takut ya siap-siap aja kita dapat buruk. Kalau kita yakin baik bisa jadi benar baik, bisa jadi benar buruk. Kalau kita yakin baik kita dapat buruk ya biasanya lebih menerima Bu daripada kita udah takut jadinya ya gimana. Namanya kalau apa yang kita yakinkan yakin baik gitu Bu. baik Mas Sema. Kalau saya Saya ada gitu. satu tips nih. Biar nggak, saya dulu sempat gemeter ya. Hari H itu saya gemeter, tangan saya itu gemeter. Itu saya ngerasain. Panik, yes. Tapi saya kalau boleh kasih masukan gitu ya. Untuk bisa membuat badan kita fit, itu istirahat yang cukup. Mungkin waktu itu Mas Nurma itu bandel, jadi besok tes itu kayaknya masih tidur malam. Jadi saya omelin waktu itu, karena istirahat yang cukup itu membantu untuk konsentrasi dan fokus. Jangan teman-teman di sini kalau mau tes nanti, jangan sampai kalian begadang sampai pagi sehari sebelum tes. No, 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 it's not apa, itu nggak bagus dan itu memang tidak disarankan. Akan kehilangan fokus, tambah panik, tambah ngeblank. Jadi salah satu untuk menghindari itu semua istirahat yang cukup dan sarapan. Betul ya Mas Nurma ya? Istirahat yang cukup dan sarapan gitu. Kalau misalkan kalian lagi puasa Daud atau puasa sunnah, please untuk ujian kali ini tolong ini dulu, nggak usah puasa dulu gitu kan. Pokoknya kalian berangkat tuh sebelum tes itu pastikan kalian dalam keadaan kenyang dan nggak kebelet gitu. Jadi sebelum tes kalau perlu kalian ke toilet dulu. Itu juga ngaruh ke fokus kita. Gitu sih Mbak Niken kalau saya. Mas Ruma ada yang mau ditambahkan? Oke, bener Bu. Sarapan cukup. Soalnya saya dulu juga over sarapannya tadi kebelut ke belakang. Saya itu sebenarnya terlambat 1 menit Bu itu Bu. Untungnya penjaga pintunya masih
baik hati itu, Baik. jadi saya masih bisa masuk. Oke. Heeh. Teman-teman yang baru pertama kali ikut CPNS nanti, itu tuh ada rentang waktu, misalkan kalian tes jam 8, berarti jam 7 TET kalian harus sudah di lokasi ya. Bukan jam 8 kurang, enggak. Jam 7 TET itu sudah harus, karena sudah pemeriksaan, udah masuk ruang, apa namanya, ruang karantina lah ya istilahnya. Jadi nggak boleh, harus benar-benar jauh-jauh jamnya, nggak boleh mepet. Kawan sekalian, loh kan tesnya jam 8, masa saya dari jam 8 kurang 10 nggak dibukain? Nggak bisa. Aturannya seperti itu. Jadi kalian harus bisa membayangkan harus 1 jam sebelum baru harus datang ke lokasi itu. Benar ya Mas Nurma? Sama kan aturannya? Mm-mm. 1 jam harus sampai tempatnya, Bu. Malahan. Betul. Soalnya nanti kan masih di apa sih? Kita periksa Diperiksa administrasi terus dan periksa. di steril dulu, ditempatkan di ruang steril dulu. Baru nanti nunggu antrian. Baik. Oke guys, yang lain ada lagi yang bertanya? Mbak Ocha, Mas Krisna, Mas Bima, siapa lagi nih? Mbak Mila, Mbak Tasya, Mbak Safa, do you have any question? Ada yang mau nanya nggak ini? Sebelum saya tutup. Kayaknya tadi Mbak Fani, Bu, tadi raise hand Oh sebelum iya, saya. Fani. Halo Fani, silakan Fan kalau mau tanya Fan. Fani ini pertama kali Mas, jadi dia baru mau ikut CPNS ya Fan. Silakan Mas, silakan Mbak Fani kalau mau tanya. Eh, izin saya mau nanya, kan kalau misalnya di tes itu kan ada materi TBK gitu ya. Nah, saya mau nanya gimana supaya materi-materi itu tuh keinget betul di otak gitu, Mas. Saya soalnya lemahnya juga di situ. Materi inget-inget materi gitu. Ya, sepengalaman saya, Mbak, seperti apa yang saya bicarakan tadi. Belajarnya tetap harus diulang-ulang. Misal tadi kan salah, yang mana yang salah harus diulang. Ulang kalau udah bener ya jangan cukup cukup bener dok, diulang lagi, diulang lagi. Yang lain pun yang tadi yang bener ya jangan dilupakan, diulang juga Mbak. Misal yang bener diulang 2 kali, yang salah tadi diulang 4, 5, 6 kali lah, menurut saya sih Mbak. Tapi sama jangan, ya seperti apa yang dibicarakan Bu Vera tadi, jangan terlalu gugup, tenang yang penting. Tenang dan yakin sih. Ya, Van. Jadi gitu, Van. Intinya adalah, misalkan kalau soal pembahasan TWK ya, khususnya TWK ya, Van. Misalkan TWK tuh kalau ngomongin ABCD-nya Syarikat Islam, siapa pendirinya. Nah, once kita nggak tahu, ya kita nggak bisa jawab. Ya, meskipun itu soal analisa, kadang masih muncul. Bahkan pasal, meskipun sudah ada analisa, ada 1 2 yang dia ditanyakan gitu ya, Mas. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu bela negara itu pasal berapa, ya kita nggak bisa jawab gitu kan. Soalnya ini semuanya di ini pasal. Tapi itu sebagian kecil, hanya 1 atau 2 kalau nggak salah. Tapi masih ada, betul Mas Norma? Kayak gitu? Sama kalau bisa bikin apa ya Bu, rumusan sendiri kayak hafalan sendiri, eh, Mereka taktik sendiri itu bagan-bagan, bikin map sendiri gitu ya. bagian-bagian. Oke, Oke, bikin-bikin baik. singkatan sendiri. Mhm. Mas Norma kalau nggak salah waktu itu ranking berapa ya di tiloknya ya? 6 ya? 5 Kalau formasinya. Hah? kalau untuk formasi di SAP-nya ranking 5 Bu. Oh, ranking 5. Oke. Kalau Seluruh tilaknya Indonesia, kurang. Mas? Oke. Kalau Selamat. universalnya saya kurang hafal dulu Bu. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Anyway, congratulations again. Jangan lupa sekolah lagi, Mas. Yang lain mana? Mbak Nanda, Mbak Nanda, siapa lagi yang mau bertanya? Mas Farhan, ada pertanyaan nggak? Mbak Fitria, Mas Krisna, Mbak Kunti, siapa yang mau tanya? Nggak ada. Oke, udah jam 11.04. Ini I think more than 30 minutes, Mas Nurma. I'm sorry for that. Maaf tadi saya akadnya 15 menit, tapi ternyata setengah jam. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan cerita Mas Nurma menjadi inspirasi bagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang sudah merasa kayak tadi skor di setiap Kak Vera, latihan tuh bener terus, bener semua, jangan seneng dulu. Justru itu bukan patokan atau bukan acuan ya. Kak Vera pun juga nggak tahu the real question seperti apa, karena hanya pembuat soal dan yang di atas yang tahu soalnya seperti apa. Kami-kami ini adalah yang membantu mendampingi kalian, yang apa ya, ibarat kata kami memprediksi soalnya seperti ini. Toh nanti kalau ternyata soalnya balik ke awal Kak Vera, soalnya ternyata hafalan semua.
gitu ya. Itu berarti itu di luar wewenang dan kekuasaan saya. Yang penting kita just do our best. Sehingga tadi yang penting tetap fokus belajar, rajin belajar, jangan lengah dan jangan senang dulu di saat kita udah bagus. Dan kelas aja nggak cukup gitu ya Mas Rumah. Kelas aja nggak cukup, masih perlu komitmen diri sendiri untuk belajar, mengulas, mengulang, bahkan nanya ke mentornya kalau misalkan memang masih belum paham. Paling itu dulu dari saya. Terima kasih Mas Rumah atas kehadirannya. Teman-teman, saya akhiri dulu. Sampai jumpa di minggu depan di TWK ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Bu, banyak Ya. Ibu.